Bab ke-877. Bab 877. Ivana terpaku beberapa detik setelah mendengar kalimat itu, seolah telinganya menolak bekerja dengan benar. Apa? Suaranya meninggi, serak oleh emosi. Kamu mengusir aku, istrimu yang sah. Aku datang untuk memperingatkan perempuan ini, dan kamu malah... Ivana, cukup! Aska memotong dengan nada tegas. Kamu sudah keterlaluan membuat keributan di sini. Ivana mendecak keras, mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah. Jadi kamu lebih membela dia? Perempuan yang bahkan... Aska melirik ke arah perawat yang masih berdiri gelisah. Bisa tolong panggil keamanan? Sekarang! Aska! Ivana membelalak. Kamu bercanda kan? Dinara menunduk, memegang sisi ranjang agar tubuhnya yang masih lemah bisa tetap seimbang. Ia menahan diri untuk tidak berkata apapun. Perawat pun keluar buru-buru. Lorong rumah sakit terdengar riuh sejenak. Dalam hitungan menit, 2 petugas keamanan muncul. Permisi, ada masalah apa, Pak? Tanya salah satu petugas. Aska menunjuk ke arah Ivana tanpa ragu. Tolong antar dia keluar. Dia membuat keributan dan mengganggu pasien. Ivana terkekeh tak percaya. Wow, luar biasa. Jadi begini akhir ceritanya. Aku datang sebagai istri, malah ditendang seperti penjahat. Ivana, pergi sekarang juga sebelum aku habis kesabaran. Nada Aska tidak berubah sedikit pun. Petugas mendekat, memberi isyarat sopan. Silakan ikut kami, Bu. Ivana menepis tangan petugas itu. Jangan sentuh saya. Kalian pikir saya takut? Ia menatap Aska dengan sorot tajam. Aku akan pastikan semua orang tahu kalau perempuan ini adalah perusak rumah tangga orang. Bu, mohon kerjasamanya. Suara petugas kedua lebih keras. Mereka akhirnya menggiring Ivana menuju pintu. Kali ini ia tidak lagi menahan diri. Sebelum pergi, Ivana menoleh tajam pada Dinara. Suaranya melengking memenuhi lorong. Tunggu dan lihat apa yang akan aku lakukan. Perempuan gak tahu diri. Aku yakin anak yang kamu lahirkan itu bukan anak Aska. Kamu memanfaatkan keadaan untuk menjebaknya. Jeritannya menggema hingga suara pintu tertutup kembali. Kamu gak apa-apa? Aska menatap Dinara yang masih berada di pelukannya. Dinara hanya mengangguk kecil tanpa suara. Kemudian tangisan bayi kecil itu mengembalikan konsentrasi mereka. Tangisnya pecah, tak beraturan, seperti menumpahkan semua rasa kaget dan takut yang tidak mampu ia mengerti. Aska buru-buru melepas pelukan dari Dinara, lalu menghampiri box bayi. Sayang, sini, sini. Gumamnya panik. Ia mengangkat si kecil ke pelukannya, mencoba menenangkan dengan mengusap punggung mungil itu pelan-pelan. Maaf ya, Papa telat. Papa ada di sini sekarang. Ucapnya lirih, berulang-ulang. Dinara memerhatikan itu dari samping ranjang, masih belum tahu bagaimana menempatkan diri. Dadanya masih panas oleh sisa pertengkaran barusan, tapi kepalanya berdenyut lelah. Tangis si kecil mereda perlahan-lahan. Aska menunduk, menatap bayi itu lama, kemudian beralih ke arah Dinara. Aku minta maaf. Harusnya aku bisa cegah ini dari awal. Aku nggak nyangka Ivana bakal menemukan kamu. Dinara mengangkat wajah. Aku nggak peduli padanya. Tapi kalau dia menyakiti anakku, aku nggak akan tinggal diam. Akan kulakukan yang lebih parah dari tadi. Kamu nggak salah. Wajar kamu melakukan itu untuk membela diri. Aku akan pastikan ini nggak terjadi lagi. Aku mau pindahkan kamu ke ruang lain. Yang lebih aman, lebih tenang. Di lantai yang berbeda. Dinara langsung menegakkan punggung. Gak usah, aku gak apa-apa. Ini demi keamanan Lily. Aku gak mau dia menangis seperti tadi lagi.
Kamu dan Lily harus aman. Aska mendekat perlahan, masih menggendong bayi yang kini mulai terisak kecil. Aku berjanji gak akan ada seorang pun yang menyentuh kalian. Dinara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meski sorot matanya masih memuat banyak tanya yang tidak terucap. Aska akhirnya kembali pada topik berikutnya yang sejak tadi mengendap di tenggorokannya. Aku sudah memutuskan akan membatalkan pernikahanku dengan Ivana. Dinara membelalak terkejut. Membatalkan pernikahan? Iya. Aska mengangguk pelan. Lily membutuhkan papanya. Dinara terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Jadi karena itu dia datang dan membuat keributan di sini? Itu salahku. Keluargamu gak akan setuju. Aku akan hadapi mereka. Yang penting sekarang kamu dan Lily dalam keadaan baik. Kalau pada akhirnya kamu harus memilih antara Lily dan mereka? Aska menatapnya tanpa berkedip. Aku sudah memilih. Setelah beberapa saat, Dinara menarik napas perlahan. Suasana sedikit mereda. Bayi itu sudah terlelap lagi di dada Aska. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Mama Yuni yang sedang duduk di sofa mengambil buah tiba-tiba bangkit kaget saat Ivana pulang dalam keadaan berantakan. Pakaiannya sobek dan rambutnya berantakan. Ada garis merah menyerupai bekas cakaran pada wajahnya. Ivana, apa yang terjadi? Ivana tak langsung menjawab, melainkan menangis keras, napas tersengal, dan amarah yang bercampur dengan rasa dipermalukan. Aku barusan ke rumah sakit menemui perempuan itu, tapi dia malah menyerangku seperti ini. Apa? Mata Mama Yuni membulat penuh. Apa Aska ada di sana? Iya, Ma, dan Mama tahu apa yang terjadi. Aska malah membelah perempuan itu dan ngusir aku. Mama Yuni memegang kedua lengannya, melihat kondisi rambut Ivana yang berantakan, pipi merah bekas dicakar, dan raut wajah yang hancur berantakan. Pelan-pelan, Nak. Duduk dulu. Ia menarik Ivana ke sofa. Ceritakan ke Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Ivana mengusap wajahnya kasar. Perempuan itu pura-pura jadi korban. Aku yakin anak yang dia lahirkan itu bukan anaknya Aska. Mama Yuni terdiam sesaat. Ivana menambahkan, suara naik turun karena emosi. Rona kemarahan naik seperti gelombang panas di wajah Mama Yuni. Kurang ajar sekali dia. Ivana mengangguk cepat, seolah menemukan pembenaran. Mama Yuni berdiri perlahan, kedua tangan mengepal di sisi tubuhnya. Aska sudah gila. Perempuan itu pasti menggunakannya. Mama harus bicara dengan Aska. Aku takut dia tinggalkan aku. Ma, aku takut dia pilih perempuan itu. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Mama Yuni mengusap punggung Ivana penuh keyakinan. Tenang, sayang. Mama tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menatap lurus ke dinding, tatapannya tajam seperti memandang seseorang yang tidak ada di sana. Aska sudah memilih jalan yang salah. Mama harus mengembalikannya ke jalan yang benar. Ivana mengangkat wajah. Kalau Aska tetap keras kepala? Mama Yuni menghela napas pelan, tapi matanya tidak mencerminkan kelelahan melainkan ketegasan yang menusuk. Kalau begitu, Mama akan buatnya sadar bahwa keluarga tidak bisa ditukar dengan perempuan yang baru muncul beberapa bulan lalu. Ada penekanan tajam pada kata perempuan seakan Dinara hanya objek masalah. Hati-hati, Ma, Dinara itu perempuan berbahaya. Lihat bagaimana dia mempengaruhi Aska sampai sejauh ini. Kita lihat aja nanti. Aska lebih pilih perempuan itu dan anaknya atau pilih Mama. Aku dengar dari perawat kalau Ivana datang dan membuat keributan. Ucap Boy sesaat setelah memasuki ruang perawatan Dinara. Iya, karena itu aku mau pindahkan mereka ke ruangan lain yang lebih ketat. Aku gak mau kalau nanti Ivana datang lagi dan mengganggu anakku. Boy mengangguk.
Ia menatap Dinara yang kini sedang bersiap dengan dibantu seorang perawat untuk dipindahkan ke ruangan lain. Namun, baru akan melangkah keluar, Aska tiba-tiba berhenti. Mama sedang berjalan ke arahnya dengan tergesa-gesa. Tatapan Mama terlihat dingin dan datar. Aska terdiam. Bayi kecil dalam gendongannya, ia peluk erat sebagai perlindungan. "Kita perlu bicara, Aska." Sorot tajam Mama Yuni mengarah kepada putranya, lalu berpindah pada bayi dalam gendongannya. "Kalau tujuan Mama datang ke sini untuk memintaku meninggalkan anakku, lupakan saja. Aku akan tetap memilih anakku dan gak ada satu alasan pun yang bisa membuatku meninggalkannya. Sekalipun itu adalah Mama." Bab ke-878. Bab 878. Mama Yuni berhenti tepat di depan Aska. Napasnya tampak naik turun bukan karena lelah, melainkan karena kemarahan yang ditahan sejak Ivana datang sambil menangis. Tatapannya menyapu tubuh putranya, lalu turun ke bayi kecil yang terlindung di dada Aska. Ekspresinya berubah bukan lembut, melainkan semakin keras, seolah keberadaan bayi itu justru membuatnya merasa dikhianati. "Aska, apa kamu sadar dengan yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan istrimu sendiri di depan umum. Kamu usir dia dari rumah sakit hanya karena perempuan murahan itu. Jangan panggil Dinara seperti itu, Ma. Dia ibu dari anakku dan bukan dia yang salah dalam masalah ini. Anak kamu..." Nada Mama Yuni naik 1 oktav. "Kamu yakin itu anakmu? Kamu yakin perempuan itu gak menipu kamu? Dan apa kamu pikir Mama akan percaya begitu saja? Aska, dunia gak berputar di sekitar anak yang baru lahir itu atau ibunya. Kamu sudah punya istri." Aska menahan napas sejenak agar tidak terpancing. Bayi di dadanya bergerak kecil, seperti mencari posisi nyaman, dan refleks Aska mengusap bagian belakang tubuh mungil itu. "Mama," ucapnya lebih tenang. "Aku sudah bilang dari dulu, hubunganku dengan Ivana gak pernah berjalan baik. Pernikahan itu kalian paksakan. Kami paksakan untuk masa depan kamu." Seru Mama Yuni lagi. "Untuk kedudukan kamu, dan untuk keluarga kita. Berarti memang hanya untuk kedudukan dan keluarga, bukan untuk kebahagiaanku. Lambat laun kamu pasti bisa menerima Ivana jadi istri kamu. Cinta akan tumbuh karena terbiasa, Aska." "Cukup, Ma. Kalau aku harus mengorbankan anakku, itu gak akan terjadi. Jadi kamu tetap pilih dia dan anaknya. Mama gak pernah tahu apapun tentang apa yang terjadi padaku dan Dinara. Jadi jangan ambil kesimpulan seolah Mama paling benar. Mama hanya ingin menyelamatkan kamu. Kalau begitu berhenti menyuruhku meninggalkan anakku." Balas Aska cepat. Untuk pertama kalinya, Mama Yuni tampak kehilangan kata. Sorotnya terpaku pada tatapan dingin putranya. Tatapan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Aska yang ini bukan lagi remaja yang bisa ia tekan dengan suara tinggi atau ancaman keluarga besar. Ia adalah seorang ayah sekarang. Dan itu mengubah segalanya. Boy yang berdiri di belakang mendekat, berusaha menenangkan Mama Yuni. "Tante, mari kita bicara dengan hati dingin. Bicara dengan emosi gak akan menyelesaikan apapun." "Kamu juga, Boy. Kamu sudah tahu apa yang terjadi pada Aska, tapi gak berusaha memperingatkan dia dari jebakan perempuan itu." "Maaf, Tante. Tapi kali ini Aska benar. Dinara gak salah. Justru Aska yang salah karena dia yang memulai semuanya." "Kamu belah dia juga?" Mama menyorot tajam. Perawat yang membantu Dinara pun melirik beberapa kali, canggung namun tak berani angkat suara. Dinara memegang pinggiran ranjang, menahan diri agar tubuhnya yang masih lemah tidak ikut gemetar oleh ketegangan. Ia ingin bicara, namun tahu ini bukan tempatnya ikut masuk. Setiap kata dari Aska terasa cukup menegaskan posisi mereka. Mama Yuni akhirnya menarik napas panjang lalu menatap Dinara seperti menatap ancaman. "Kamu puas sekarang? Gara-gara kamu, keluarga kami kacau. Ivana hancur. Rumah tangga anak saya yang baru 1 malam berantakan.
Dinara mengangkat wajah. Ia sudah lelah mengalah. Maaf ya, aku nggak pernah mengejar anak ibu, katanya pelan namun tegas. Kalau ada yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini, bukan aku, tapi dia. Dinara menunjuk Aska. Mama Yuni terkesiap. Kamu pikir saya akan percaya? Terserah. Lanjut Dinara. Silakan bawa pulang anak ibu. Dari awal saya sudah bilang ke dia kalau masalah saya bukan urusan dia, tapi dia yang terus ikut campur urusan saya. Aska menoleh ke arah Dinara, tak menyangka bahwa perempuan itu berani juga melawan ibunya. Sepertinya, Dinara bukanlah seseorang yang mudah ditindas. Buktinya, Ivana saja dibuat tak berkutik. Aska kembali menatap mamanya tajam. Mama sudah dengar sendiri. Jadi berhentilah menyalahkan orang yang gak bersalah. Suasana hening sesaat. Mama Yuni mendekat satu langkah, menatap Aska langsung ke mata. Kalau kamu tetap memilih perempuan ini, suaranya turun menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Jangan salahkan Mama kalau kamu kehilangan semuanya. Aska tak berkedip. Kalau itu harga yang harus kubayar demi anakku, aku terima. Mama Yuni memelototkan mata. Mulutnya terbuka sedikit seperti hendak memarahi lagi, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Aska, kamu benar-benar. Ya, kalau kamu mau anak, kamu bisa punya nanti dari Ivana. Gak perlu anak dari perempuan lain. Aska tertawa miris. Bisa-bisanya Mama bicara seperti itu. Anak ini cucu Mama, darah daging Mama. Tapi gak masalah kalau Mama gak mau menerimanya. Aska menggeser bayi ke posisi yang lebih aman di dadanya, lalu membantu Dinara berdiri perlahan bersama perawat. Tubuh Dinara masih lemah, langkahnya tertahan, namun ia tidak terlihat setakut tadi. Ada sesuatu yang membuatnya lebih tenang, entah karena Aska berdiri di sisinya, atau karena ia akhirnya melihat seseorang melindunginya tanpa ragu. Mama Yuni hanya bisa menatap mereka. Ketika pintu hampir tertutup, suara Mama Yuni pecah lirih namun penuh ancaman. Aska, jangan salahkan Mama kalau nanti kamu kehilangan semuanya. Aska berhenti sebentar, tapi tidak menoleh. Yang penting aku gak kehilangan anakku, jawabnya pelan. Suasana koridor mereda perlahan ketika pintu kamar menutup sepenuhnya. Perawat yang membantu Dinara menatap cemas, sementara Aska memastikan tubuh Dinara tetap stabil ketika perempuan itu berdiri dari kursi roda. Bayi kecil di pelukannya mulai meringis, mungkin terpengaruh ketegangan barusan. Berikan anakku. Aska mengangguk, menyerahkan bayi itu dengan hati-hati. Tolong tinggalkan kami. Jangan sampai mamamu kujambak seperti istrimu. Aku bisa tahan kalau dihina, tapi aku gak tahan kalau anakku yang dihina. Katanya lirih. Aska membelai puncak kepala Dinara. Meskipun perempuan itu berusaha menepis, entah mengapa timbul keinginan besar dalam hatinya untuk melindungi Dinara. Tenang, Mama gak sejat itu. Dia pasti akan menerima Lili. Dia hanya terkejut. Dinara menunduk, menelan perasaan rumit yang menekan dadanya. Baru saja melahirkan, tubuhnya lemah, emosinya campur aduk, dan kini ia dipaksa menghadapi keluarga suami orang yang menuduhnya tanpa henti. Kayaknya dia haus, ucapnya saat melihat bayi kecil itu menggosokkan wajahnya di dada. Aska langsung meraih pinggangnya agar tidak jatuh. Biar aku bantu naik ke tempat tidur. Dinara tidak menjawab, tapi ia membiarkan Aska menggiringnya ranjang pasien. Saat tubuhnya duduk, ia menghela napas panjang. Ada rasa lelah, tapi juga entah kenapa merasa sedikit lebih aman. Aska berdiri di depannya, menunduk sedikit agar sejajar dengan wajahnya. Kamu gak apa-apa kan? Dinara mengangkat wajah. Ini hari pertama aku jadi ibu, dan aku langsung diserang orang yang bahkan tidak aku kenal.
Menurut kamu, aku terlihat baik-baik saja? Aska terdiam. Ia tidak menyangka kalimat itu akan menusuk sedalam itu. Maaf, ucapnya pelan. Gak ada gunanya minta maaf. Kamu penyebab semua ini, dan sekarang aku yang disalahkan seolah aku merebut kamu dari istrimu. Aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Aku janji gak akan ada lagi yang mengusik kamu dan Lily. Ingin sekali Dinara memaki lelaki di hadapannya itu. Tetapi, mulutnya sudah lelah untuk bersuara, sehingga tangannya mengulur, menarik kerah ke meja lelaki itu. Ada berapa banyak perempuan yang jadi korbanmu? Jangan-jangan kamu punya anak lain lagi di luar sana? Aska hampir tak percaya bahwa tuduhan itu keluar begitu saja dari mulut Dinara. Kamu yang pertama, sumpah! Dan kamu pikir aku akan percaya? Keluar dari sini! Dinara menatap galak, membuat Aska merinding sebadan badan. Tapi, mata Dinara melotot penuh peringatan. Tak ingin Dinara stres dan berakibat pada produksi ASI-nya, Aska memilih mengalah dulu. Tuduhan Dinara, biar ia jelaskan nanti pelan-pelan. Ia keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu. Sampai suara langkah Boy mengalihkan perhatiannya. Kenapa melamun di luar? Aska menghela napas panjang. Diusir mamanya Lily. Galak juga dia. Boy pasti sudah tertawa andai tidak mengingat posisi Aska sekarang.